بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki semester kedua dan sekarang kita masuk dalam pembelajaran tematik kelas 4 tema ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk di pembelajaran tematik 4, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, ciri-ciri puisi, dan yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Teman-teman, apa cita-cita kalian setelah dewasa nanti? Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter, insinyur, petani, pedagang, arsitek, atau tentara? Teman-teman tentunya memiliki cita-cita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar cita-cita itu tercapai? Salah satunya yaitu kalian harus rajin belajar. Selain itu, kalian juga harus banyak berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dan sesudah belajar, agar kalian senantiasa bertambah ilmu dan pemahamannya. Sekarang kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu ciri-ciri puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Puisi adalah sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Ciri-ciri karya sastra puisi antara lain: 1. Menggunakan bahasa yang padat. 2. Bahasanya yang bersifat konotatif. 3. Unsur bahasanya teratur, rapi, dan sesuai antara irama dengan bunyi. 4. Isinya berupa ungkapan perasaan atau pikiran sang penyair. Puisi terdiri atas bagian-bagian. Tiap bagian merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Beberapa baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, sekarang perhatikan bagan di bawah ini, atau kalian bisa lihat di buku halaman 5. Pergi ke sekolah jangan malas. Baris puisi ke-1. Belajar yang rajin di dalam kelas. Baris puisi kedua. Jaga sikapmu jangan culas. Baris puisi ketiga. Agar hati tiada keras.
baris puisi keempat. Nah, keempat baris puisi ini itulah yang disebut dengan bait puisi. Lanjut materi yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Buka bukunya halaman ke-7. Perhatikan hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian. Apakah hewan-hewan tersebut memiliki anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Yang pertama ada gambar kucing, yang kedua ada gambar ayam, dan yang ketiga ada gambar domba. Nah, gambar 1.2, adanya anak hewan dan hewan dewasa menunjukkan bahwa hewan mengalami pertumbuhan. Pada gambar-gambar di atas terdapat anak hewan dan hewan dewasa. Berarti hewan mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dan hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk suatu siklus hidup atau daur hidup. Apakah tiap hewan mengalami daur hidup yang sama? Coba diperhatikan. Tentu jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ada pula hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa teman-teman? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain ada ayam, ular, cicak, terus apa lagi? Ada burung. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah yang pertama ada kucing, kedua domba, ketiga sapi, keempat kuda, dan masih banyak lagi. Baik, teman-teman, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar daur hidup ayam. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya, akan tetapi ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap hidupnya. Perubahan yang terjadi hanya bertambah besar. Nah, mari kita sama-sama perhatikan gambar ini. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ini telur ayam. Telur ayam ini jika menetas akan menghasilkan anak ayam. Nah, ini anak ayamnya yang berwarna kuning. Bentuk anak ayam yang baru menetas sama seperti induknya, hanya saja ukurannya lebih kecil. Nah, setelah itu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Bisa dilihat ayam dewasa yang digambar ini. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman buatlah puisi tentang daur hidup hewan. Ditulis di buku ya, dan dikumpulkan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.